adu juawak mencali orang karena menyampaikan kebenaran, relanya dimasukkan ke dalam penjara, berjihad dengan lisan. Bodoh bana orang, mengecek saja masuk dalam penjara. Inyulah pakai tu, inyu bapak dan ibu jemaah yang dirahmati Allah. Karena ucapan lisan ia menganggap itu berjihad di jalan Allah, haqqa jihadi, dengan jihad yang sebenar jihad. Indah pura-pura. Anan di dalam hati, anan terasa. Kalau betul-betul itu mungkar nampak olehnya, ia sampaikan. Bukankah Rasul mengingatkan? Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Yuk sahabatnya sampaikan. Berjihad dengan lisan. Tidak gentar sedikit pun. Lalu termasuk di dalamnya menurut Ibnu Katsir, haqqa jihadih tadi dengan jiwa bila perlu, bukan hanya harta, bukan hanya ucapan yang memasukkan ke dalam penjara, jiwa sekalipun bila dibutuhkan dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ia akan korbankan jiwanya. Itulah yang jihad, sebenar jihad menurut Ibnu Katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Segenap pujian dan sanjungan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmatnya, pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah pelaksanaan salat subuh berjemaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan seperti biasa, pelaksanaan wirid subuh yang kebetulan pula guru awak kini tidak hadir, sehingga naiklah ban serap. Mudah-mudahan baiko bisa kembali mengulang-ulang kaji, sekaligus mungkin dalam rangka watawasau bil haq, saling mengingatkan di dalam kebenaran, sekaligus saling mengingatkan di dalam kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, matu agak mengantuk sebenarnya. Karena malam tadi ada kegiatan majelis ulama. Kami termasuk di komisi di Majelis Ulama Kabupaten Tanah Datar. Lah jam 2 balik baru tiba di rumah. Tapi karena kecintaan kita untuk melaksanakan solat subuh berjamaah sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahasa solat subuhku disaksikan langsung oleh malaikat. Maka semangat itulah sebenarnya yang membawa awak terus diingat-ingat, sehingga memberikan semangat dan kekuatan pada kita untuk terus melaksanakannya secara berjemaah. Jadi nampaknya amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan harus diambil cie paling tidak agar bisa mensemangati kita tidak pernah luntur semangat untuk melaksanakan ibadah itu. Sama juga ketika seorang orang tua pai melaksanakan ibadah berjemaah,
Kalau menurut awak indak ba'a inyo di rumah solat lai. Karena kakilah 3. Lah 3 tu maksudnya indak lurus berjalan lai. Lah dibantu yo tungkek. Menurut awak sebenarnya inyo ndak ba'a solat di rumah lai. Itu jadi Bapak dan Ibu lajalehna alhamdulillah. Dalam beribadahku nampaknya harus awak cari, harus awak tanamkan di dalam hati, paling tidak untuk selalu mengingatkan kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan semangat. Sebab di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kadang iman awakku tingginya, kadang menurun lama selamanya. Maka semangat itu tadi itu harus ditanamkan di dalam hati, sehingga semakin menguatkan kita untuk melaksanakan ibadah dalam kondisi apapun. Karena memang kita baca di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tidak berpura-pura dengan keimanan atau ketakwaan. Sama juga ketika awak melaksanakan sholat Jumat, khatib berwasiat tarawih. Wasiatnya rasanya wasiat takwa ya tuh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu diingatkan tarawih. Karena memang wasiat itu adalah wasiat takwa itu adalah inti dari pelaksanaan khutbah. Batu diingatkan terus, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena Allah Maha tahu banyak di antara awakku yang bertakwa itu kadang indak sabananya. Sangu di dalam ayat surah Al-Hajj ayat 78, pada ayat itu pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Sebelum ayatku ayat 77 dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Diingatkan juga, wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah kepada Allah dengan jihad yang sabana-bana jihad. Karena di zaman Rasulullah SAW, ketika orang diajak berjihad itu terpecahnya. Ada yang mengecehan dululah pai, baikku kami menurut di belakang. Sama juga kini diajak orang pai mendangan pengajian, ayo mengajilah, kecenya dululah kami turut baikku di belakang. Ada lo yang diajak berjihad tapi niatnya hanya mendapatkan harta rampasan perang. Mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pasukan musuh ketika musuh itu takluk atau kalah. Nah, semangat yang tadi itu para luyu ditanamkan. Tapi diingat loh, jangan sampai semangat awak tadi itu tapi malah membuat jemaah lain tidak nyaman dalam beribadah. Jangan sampai mengganggu orang lain lu awak dalam beribadah.
Jemaah yang dirahmati Allah, subuh kini mudah-mudahan matu ko tak kacau matu pun tinggal tadi rumah ini namanya ban serap sirangka dalam kombui antaraga itu nan disebut. Kita bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj sebagai landasan. Kini awak mau ulang-ulang kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam ayatku disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 kunci keberuntungan orang-orang yang beriman. Apa tu nampak itu? Pertama ruku, yang kedua sujud, ketiga wa'budu rabbakum, menyembah Allah, keempat waf'alul khaira, berbuat kebaikan. Ruku, sujud, menyembah Allah, dan berbuat kebaikan. Nanampe ko disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 77 sebagai kunci keberuntungan orang-orang yang beriman. Ketika membaca surat Al-Fath ayat 28, 29, ada padanannya di dalam ayat itu. Karena di dalam surah Al-Fath ayat 28 dan 29 disebutkan di situ ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tu ayatnya? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Terus selanjutnya simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sebelumnya disebutkan di situ tarahum ruk'an sujada. Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau lihat mereka ruku dan sujud. Itu kaitannya di ayatku tadi. Ruku dan sujudnya orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad di dalam ayat ini tidak lain selain daripada mencari karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nan lain. Hendaknya pedulikan sebutan segala macam yang disebutkan oleh orang lain. Tetapi dia melaksanakan ruku beserta dengan orang-orang yang ruku, sujud beserta dengan orang-orang yang sujud dalam pelaksanaan berjamaah tadi itu dalam rangka yabtaguna fadlam minallahi waridwana, mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari keridhaan orang lain. Sehingga apapun yang dikecian orang tentang dirinya, dia tidak akan terpengaruh. Tetap ibadahnya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dikecian orang, iku apa, aku sembahyang bajunya itu ke itunya, ia tidak dengarkan. Yang penting baginya pelaksanaan ibadah, solat terutama, suci tampe, suci pakaian. Biarlah nan itu aja pakaian yang pakai untuk melaksanakan ibadah sholat. Biarlah hendak batuka pakaiannya, karena memang di dalam pemikirannya yang penting pelaksanaan sholat tadi lengkap syarat, lengkap rukun. Termasuk syarat sahnya sholat itu adalah suci pakaian, suci tempat untuk melaksanakan. Karena banyak itu ibu-ibu apa-apa bagi kita nan tua-tua terutama
Kadang ditagagih ke masjid, tagagih ke surau untuk melaksanakan sholat berjemaah. Kadang indak sadar jo, tailu mungkinah kironyo dah bacampu jo pakaian cucu nan ka dicuci. Abaunyo tibu di masjid lah babeda. Lai paham ibu-ibu makasihnya tu. Tibu di masjid babaunan siana nariang ko nyawa ke orang. Rupunyo kain sarung awak nan nariang. Itu indak suci lai. Karena termasuk najis tadi itu berubah bau. Baunya lah bau najis inyo. Sama dengan ketika awak berudu, air yang suci mensucikan, indak mensucikan lai apabila ba'a berubah warna. Berubah bau. Baunya tentunya nan indak mensucikan tu lah berubah menjadi bau najis. Asal bagage ju bayi lu kain saruang ko kironyo mungkin aku lah balumbu-lumbu yu kain pakaian cucu nan lah kanai pipis merempes ke bawah. Mudah-mudahan diawak indah adu. Karena memang diawak indah adu nan tagagih pai melaksanakan pelaksanaan solat berjemaah, tapi awak sudah betul-betul mempersiapkan diri untuk melaksanakannya. Ku adu menjelang awak berangkat tentu harus awak persiapkan. Samulu awak tu apa-apa. Kalaulah tambah bau muat, kok kadanglah lupa memperhatikan kesucian diri. Duduk awak di daki orang, di kadai, lari orang sadunya. Lari orang. Pagi awak lari dulu di kadai lontong, di kadai kopi. Tapi pas ketika awak duduk, orang lah berjalan orang. Sekali dua kali indah ju menjadi pedoman di awak. Akulah orang berjalan. Rupanya lah beda awak padunan biasa. Indak tabi selalu orang lain untuk makan dan minum di kadai itu karena dengan kondisi awak timbul di situ. Tetap juga harus memperhatikan kesucian. Jemaah yang dirahmati Allah. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci keberuntungan orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Hajj ayat 77 tersebut, warka'u wasjudu. Sebaik-baik solat tadi itu memang dilaksanakan secara berjemaah. Pernah kami sampaikan hitungan kali-kalinya. Sekali awak berjemaah, 5 hari 5 malam orang mengajar derajat yang sekali awak lakukan dibanding dengan solat sunat. Solat wajib sendirian di rumah. Di rumah 1 derajatnya. Tapi kalau berjemaah 27. Dalam satu hadis sahih yang lain juga disebutkan 25 derajat. Keutamaan melaksanakan solat berjemaah dibanding dengan solat sendirian di rumah. Jemaah yang dirahmati Allah. Lalu di dalam ayat ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa yang menjadi sumber atau kunci keberuntungan orang-orang yang beriman. Tapi disebutkan di situ tadi warka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Indak disebutkan di situ puasa dalam ayat tadi itu. Mungkin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menurut awak karena bisa jadi indak sadu awak bisa melaksanakan ibadah puasa. Padahal awak kuih kok taguk awak badan awak. Sama jo ibu-ibu. Sekali dalam sebulan, mungkin 1 pekan, ketika datang bulan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Atau setelah melahirkan. Atau apa-apa.
Ada di antara awak yang tidak bisa memang karena diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Ba'atu mungkin bekerja keras. Para lubana karajuku sementara awak tidak tahan kalau melaksanakan ibadah puasa. Atau orang yang dalam kondisi sakit. Wa in kuntum maridun, atau dalam perjalanan au ala safar. Dalam perjalanan tu diukur ndak kata lu dia awak melaksanakan ibadah puasa. Diberikan keringanan, ganti pada hari lain. Sehingga ndak disebutkan di dalam ayat ko puasa menjadi kunci keberuntungan. Karena Allah Maha tahu indak sadu awak bisa melaksanakan ibadah puasa. Lalu indah lo disebutkan zakat sebagai kunci keberuntungan di dalam ayat ini. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu lo bahwa tidak seluruhnya kita mampu untuk mengeluarkan zakat mal dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Kalau disabuian itu merupakan kunci keberuntungan, baraka malang nyawa. Bagi kita yang belum mampu untuk membayarkan zakat. Lalu indah lo disabuian haji di dalam ayat itu. Ba'atu karena memang tidak semua kita bisa memenuhi panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak seluruh orang kaya mampu melaksanakan ibadah haji, melakukan perjalanan padanya. Tidak lo ada orang kaya bisa. Bahkan lah lunas malah bantu tahun kini kok lah 2 tahun sebelumnya kini kabarnya lah mulai dibuka. Itu bagi yang melaksanakan pelaksanaan ibadah umroh dengan terbatas, itu kabarnya. Lah lengkap lo suntiknya. Bagi ibu-ibu nandak disuntik, ainda lo kan poilai. Lah lunas Tuhan. Lah ditentukan hari berangkat. Tapi belum bisa melaksanakan perjalanan ibadah haji. Allah Maha tahu. Sehingga disebutkan oleh Allah dalam ayat itu bukan puasa, bukan zakat, bukan haji yang menjadi kunci keberuntungan, tetapi disebutkan di situ warka'u wasjudu wa'budu rabbakum, dan menyembah Allah serta wa'alul khair, berbuat kebaikan. Apa saja yang dinilai sebagai perbuatan kebaikan disebutkan di situ kunci keberuntungan. Perbuatan kebaikan mulai dari nan balik disebutkan di dalam ayat, disebutkan di dalam hadis. Bahkan sampai nan ketek. Bukankah sedekah itu perbuatan baik? Senyumawa ke orang lain lo sudah merupakan perbuatan baik. Payah awak kecilkan Tuhan. Awaklah rusuh hati awakku. Tiba di situ disambut awak dengan senyum. Alun rasanya lain, awak sampaikan hajat awak, lah sudah terjawab dengan senyuman seseorang menyambut kita untuk menyelesaikan masalah. Pada tiba situ, mengaku bahwa itu seorang langsung itu tak kaju jawab. Jemaah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian pada ayat berikutnya, ayat 78, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seperti yang kita sebutkan di awal tadi, wajahadu fi haqqo jihadih. Itu banyaknya orang yang berpura-pura di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk li'a'la kalimatillah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Mungkin dalam rangka berjihad. Maka Allah ingatkan, berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benar berjihad. Sama juga ketika khatib mengingatkan, bertakwalah dengan sebenar-benar bertakwa. Jangan icak-icak.
Jangan berpura-pura. Lalu tatkala kita baca tafsir Ibnu Katsir, akulah maksudnya wajahadu fi haqqo jihadi. Berjihadlah kepada Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam ayat itu sebagai tafsirannya, berjihad dengan harta benda, berjihad dengan lisan, dan berjihad dengan mengorbankan jiwa semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita indak sama kemampuan, indak sama kekuatan. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta. Di situ kekuatannya. Sehingga berjuang dengan hartanya dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Mungkin ia berikan untuk menegakkan kalimat Allah. Aduh, digunaannya untuk memelihara anak yatim. Aduh, digunaannya hartanya tertanam di dalam hatinya, ambo ke membangun masjid cie. Ndak jarang awak mandang orang, ko masjid na rancakku, sian membuat seorang mah sekian M biayanya. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan harta. Dengan harta itu ia berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Tentu itu kini nyo, ndak kata tiru dia awak. Utsman bin Affan memberikan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah, sehingga orang bertanya, yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ada juga di antara awak yang berjihad dengan sungguh-sungguh dengan harta yang ia miliki, lalu ia menjadi donatur di panti asuhan setiap bulan, rutin. Atau menjadi donatur di sebuah masjid untuk fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, yatim dan piatu. Ada juga awak mencari orang karena menyampaikan kebenaran, relanya dimasukkan ke dalam penjara, berjihad dengan lisan. Bodoh bana orang, mengecek saja masuk dalam penjara. Inyulah pakai lu, inyu bapak dan ibu jemaah yang dirahmati Allah. Karena ucapan lisan ia menganggap itu berjihad di jalan Allah, haqqo jihadi, dengan jihad yang sebenar jihad. Indak pura-pura. Anan di dalam hati, anan terasa. Kalau betul-betul itu mungkar nampak olehnya, ia sampaikan. Bukankah Rasul mengingatkan, sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Yuk sahabatnya sampaikan. Berjihad dengan lisan, tidak gentar sedikit pun. Lalu termasuk di dalamnya menurut Ibnu Katsir, haqqo jihadih tadi dengan jiwa, bila perlu. Bukan hanya harta, bukan hanya ucapan yang memasukkan ke dalam penjara, jiwa sekalipun bila dibutuhkan dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan korbankan jiwanya. Ikulah yang jihad, sebenar jihad menurut Ibnu Katsir. Itu jemaah yang dirahmati Allah, dalam ayat itu disebutkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kamu. Huwa jatabakum. Dipilih sebagai umat yang terbaik. Dan apa yang dilakukan tersebut seluruhnya sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kita berat di dalam mengamalkan ajaran agama.
Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita susah dalam melaksanakan amalan. Tidak menginginkan terlalu banyak tanya sehingga tidak jadi mengamalkan ajaran agama atau amalan-amalan tersebut. Tetapi diberikan rukhsah-rukhsah keringanan dalam setiap amal. Solat saja meskipun wajib dilakukan diberikan rukhsah. Cuman awak kadang nan meraso rukhsahku tidak bermanfaat. Nah contoh itu. Ada orang berangkat dari Siko ke Padang, sudah tu hari itu balik lihat. Maka diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini oleh ulama disebutkan awak boleh memanfaatkan solat jamak kasar. Sudah solat zuhur di awak ke balik baiko boleh dimanfaatkan setelah melaksanakan solat itu langsung melaksanakan jamak kasar asar dari hampir rakaat menjadi 2 rakaat. Karena baiko awak ke balik lihat. Di dalam perjalanan tidak tahu lah. Di situ ada rukhsah. Ada yang memanfaatkan. Tapi ada juga yang tidak memanfaatkan. Tidak ada masalah. Ambu tidak sampurno di ambu. Kalau tidak hampir rakaat solat asar kau. Kan ada juga waktu itu. Tapi sudah diberikan rukhsah oleh Allah. Sama juga bapak dan ibu yang melaksanakan ibadah haji. Berjam di atas pesawat. Lalu kemudian ada solat yang dikosar di situ. Kabau 2. Ambo indak sampurno dia ambo kalau ndak juai bau 2. Padahal awak di atas pesawat kunima awak ke mencari air sebanyak itu orang di atas pesawat. Itulah di awal-awal dahulu pemberangkatan haji sampai tahun 90. Jemaah nan paling mada itu di dalam catatan pelaksanaan perjalanan haji jemaah dari Madura. Dan undangan orang kodo. Ayo kalau indah adu air di situ, ayo bau abu sakota api-api seorang orang. Untuk untuk tayamum. Karena indah sampurno terasu denyo bau 2. Kalau indah juai, lalu kalau indah juai, maka digunakan tayamum. Kan tayamum mau ada. Tayamum itu abu, hanya bau kumpulan abu-abu tanah. Nyemasukan sakota api-api seorang seluruh jemaah dan dari Madura itu. Abara kabarih pesawat untuk menambah. Dikali itu sebanyak sekian ratus orang di atas pesawat. Indak sampurno tarasudinyo. Sehingga keluarlah fatwa majelis ulama. Di situ tu kanlah banyak abu bertebaran. Cukup tangan ditempelkan di bangku atau di dinding pesawat yang abu, itulah ganti debu untuk melaksanakan tayamum. Sebab orang Islam paham betul abu berbeda jo badan. Kan ada juga pertanyaan tuh. Dengan abu boleh bertayamum, bagaimana dengan badak talak? Kan ada badak talak, ibu-ibu. Badak nan bantu abu jo. Itu digunakan tayamum bah. Harum mulai, tapi tidak dibenarkan. Itu berbeda air aqua dijadian untuk bau 2. Karena dojo tuh, awak tampik bau 2 ndak ada airnya di sini. Sudah buang air ketek awak, kira dicari air ndak lu ada. Baunya padi lu. Awak akan melaksanakan ibadah solat. Lalu takana ada air aqua di atas itu. Bambi itu boleh digunakan untuk berwudu. Beda juga badak talak juga abu tadi itu. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itulah dulu mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi kami sendiri. Ban serap namanya itu tidak boleh lama-lama bocor lo ban ko baik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.